Kalau kita mikirin reptil, apa sih yang kebayang? Mungkin hewan yang dingin, penyendiri, cuek, induk yang cuma naruh telur terus pergi gitu aja. Tapi gimana kalau saya bilang, di balik sisik dingin mereka itu, ada naluri keibuan yang sama sekali nggak kita duga. Yuk, kita bongkar sisi lain dari para induk reptil ini. Pertanyaan besarnya, emang bener reptil itu orang tua yang nggak peduli? Istilah berdarah dingin itu kan kayaknya lebih dari sekedar istilah biologi ya. Kita sering banget pakai itu buat ngegambarin orang yang nggak punya emosi atau rasa peduli. Dan sekilas, kelihatannya sains setuju sama anggapan itu. Kalau dibandingin sama burung dan mamalia, di mana merawat anak itu hal yang biasa banget, reptil kelihatannya beda jauh. Tapi ya, seperti biasa, ceritanya jauh lebih rumit dari itu. Nih, coba lihat angka ini. Cuma sekitar 2,4%. Dari ribuan spesies reptil yang ada, cuma sebagian kecil banget yang terbukti merawat anak-anaknya. Angka ini bikin kita mikir, apa mereka emang induk yang abai, atau kita aja yang belum lihat lebih dekat? Rasa penasaran kita sama kehidupan keluarga reptil itu ternyata bukan hal baru loh. Jauh sebelum ilmuwan bawa kamera dan buku catatan, manusia udah cerita macam-macam soal mereka. Coba deh kita lihat gimana mitos-mitos kuno ini nyambung sama apa yang kita tahu sekarang. Ini nih, salah satu mitos yang paling dramatis. Induk ular nelan anak-anaknya sendiri buat ngelindungin mereka. Cerita ini udah ada dari berabad-abad lalu. Tapi setelah diselidiki, ya nggak ada satupun bukti ilmiah yang mendukung cerita ini. Kemungkinan besar ini cuma salah paham dari perilaku defensif atau bahkan kanibalisme. Dan cerita ini tuh muncul di mana-mana loh. Dari hieroglif Mesir kuno sampai ke puisi abad pertengahan. Ini ngebuktiin satu hal. Manusia dari dulu emang udah terpesona sama reptil, meskipun pemahaman kita nggak selalu benar. Bahkan monster-monster mitos kayak basilisk mungkin inspirasinya dari dunia nyata. Para ahli percaya cerita-cerita ini akarnya bisa jadi dari pengamatan perilaku kobra raja yang beneran menjaga sarangnya. Jadi di balik fantasi ada sedikit kebenaran biologisnya. Oke, kita udah bahas mitos nih. Sekarang yuk kita pindah ke sainsnya. Biar paham betul, kita perlu definisi yang jelas dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud perilaku mengasuh dalam dunia reptil? Jadi apa yang kita maksud dengan perawatan? Poin pentingnya, kita cuma ngitung tindakan yang terjadi setelah telurnya diletakkan atau anaknya lahir. Jadi bangun sarang aja tuh nggak dihitung. Kita fokus ke interaksi langsung antara induk dan keturunannya. Salah satu bentuk perawatan paling dasar itu namanya brooding atau mengerami. Sederhana banget, induknya cuma tinggal di dekat telurnya. Contohnya ya kayak kadal sking ini, yang ngelingkerin telurnya buat ngejaga dari bahaya. Nah, sekarang kita udah tahu definisinya kan? Yuk kita lihat beberapa contoh perilaku pengasuhan reptil yang paling keren dan mengejutkan yang pernah dicatat. Ini jauh lebih dari sekedar duduk di atas telur loh. Kita mulai dengan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Beberapa jenis piton itu bisa melakukan yang namanya shivering thermogenesis. Intinya, mereka bisa menghasilkan panas tubuh sendiri buat ngangetin telurnya. Ini benar-benar nantang anggapan kita soal hewan berdarah dingin. Terus, gimana caranya piton bisa ngasilin panas? Prosesnya keren banget. Induknya bakal ngelingkerin telurnya, terus mulai ngegetarin otot-ototnya secara ritmis. Getaran ini mirip kayak kita lagi ngegigil, ngasilin panas metabolik yang cukup buat naikin suhu telur beberapa derajat di atas suhu lingkungan. Ini adaptasi yang krusial banget buat mastiin embrio berkembang sempurna di iklim yang lebih dingin. Dan daftarnya masih panjang. Ada kobra raja yang bikin sarang 2 tingkat, ada induk yang makanin telur busuk biar nggak nularin penyakit, bahkan ada yang bantuin anaknya keluar dari cangkang. Dari membangun sampai melindungi, keragaman perilakunya benar-benar bikin takjub. Oke, kita udah lihat apa yang mereka lakuin. Sekarang, mari kita beralih buat lihat siapa yang ngelakuinnya dan seberapa umum sih perilaku ini di antara kelompok reptil yang berbeda. Polanya jelas banget. Kalau ada reptil yang ngasuh anak, hampir pasti itu ibunya. Sekitar 96% kasus tuh dilakuin sama betina. Kenapa ya? Kemungkinannya karena si betina udah investasi energi lebih banyak buat ngasilin telur, dan dia juga lebih pasti kalau telur-telur itu emang punya dia. Dan di keluarga reptil mana kita paling sering lihat perilaku ini? Nah, tabel ini nunjukin kalau kadal sking juaranya dengan 35 spesies yang tercatat, diikuti sama keluarga ular piton dan boa. Keluarga kobra, meskipun terkenal, ternyata spesiesnya lebih sedikit yang tercatat nunjukin perilaku ini. Kita udah lihat banyak banget hal yang keren, tapi penting juga nih buat kita ingat satu hal. Pemahaman kita soal perilaku mengasuh reptil ini adalah bidang penelitian yang masih sangat aktif dan penuh sama pertanyaan yang belum kejawab. Seperti kata para penelitinya sendiri, sebagian besar yang kita tahu itu sifatnya deskriptif. Maksudnya, kita punya banyak catatan soal apa yang reptil lakuin. Ular ngeramin telur misalnya.
Tapi kita masih belum benar-benar paham kenapa. Apa keuntungan evolusioner dari perilaku ini? Nah, itu pertanyaan besar berikutnya. Nah, ini bikin kita balik lagi ke angka 2,4% tadi. Angka itu nunjukin kalau perilakunya emang jarang atau kitanya yang jarang ngeliat. Banyak reptil kan hidupnya ngumpet. Mungkin aja di liang yang dalam atau di puncak pohon yang tinggi ada lebih banyak lagi contoh pengasuhan yang nunggu buat ditemuin. Ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Kalau kita salah soal reptil sebagai induk yang cuek, hal apa lagi ya yang kita salah tentang mereka? Penemuan-penemuan kayak gini ngingetin kita kalau dunia alam itu selalu punya cara untuk mengejutkan kita, menantang asumsi kita, dan nunjukin kalau masih banyak banget hal yang harus kita jelajahi.